Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi ya sama Pak Fahran dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman, hari ini Pak Fahran mau menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang pemaaf dan terbiasa berkata baik. Nah, sebelum ceritanya dimulai, kita baca doa pendek ya, atau doa terlebih dahulu ya teman-teman, agar ilmu yang teman-teman dapat insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yuk. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, langsung disimak ya. Nah, tapi sebelum itu, apa itu berkata baik Pak Fahran? Ya, jadi berkata baik itu teman-teman atau kita berbicaranya sopan ya. Jadi terbiasa berbicara yang sopan. Misalnya dengan kata terima kasih ya. Misalnya gurunya setelah selesai mengajar, teman-teman boleh berbicara atau membalas dengan terima kasih Pak Guru dan Ibu Guru telah mengajarkan pelajaran hari ini. Terus misalnya teman-teman lagi di jalan ketemu Ibu Bapak Guru ya, atau ketemu temannya, boleh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salim ya, misalnya ketemu Bapak Ibu Guru di jalan. Nah, gitu ya. Jadi terbiasa berkata yang baik ya teman-teman ya. Nah, seperti Assalamualaikum. Terus misalnya kalau mau minta sesuatu diambilin, minta pakai tolong ya. Assalamualaikum, tolong, permisi, terima kasih gitu ya. Nah, itu ya. Jadi dengan kata-kata tersebut, insya Allah teman-teman terbiasa berkata baik atau sopan santun ya berbicaranya. Oke, teman-teman lanjut ya. Sekarang kita masuk ke kisahnya. Nah, teman-teman, pada zaman dahulu kala ya. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, waktu itu di sekitar pasar di kota Madinah ada nenek tua renta, teman-teman ya. Nenek tua pengemis dekat pasar dekat kota Madinah. Dia selalu menjelek-jelekan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dia selalu berkata kepada penduduk di Madinah, janganlah engkau percaya kepada Muhammad ya, kata dia. Karena Muhammad itu adalah pembohong, adalah pendusta, kata nenek tersebut. Nah, tiba-tiba teman-teman, Nabi Muhammad lewat di depan nenek tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad teman-teman? Assalamualaikum nek, katanya. Nenek sudah makan, kata Nabi Muhammad. Ini aku ambilkan makanan ya nek ya, aku suapin ya. Masya Allah teman-teman ya. Nabi Muhammad tidak marah kepada nenek tersebut, padahal dibilang tukang dusta, dibilang tukang bohong ya. Jadi nenek tersebut itu selalu mencaci maki Nabi Muhammad dan menyeru kepada penduduk kota Madinah agar tidak percaya dengan ajaran Allah, dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi Nabi Muhammad tidak marah teman-teman. Malah Nabi Muhammad yang melihat nenek pengemis itu teman-teman ya, nenek tua renta tersebut disuapin ya teman-teman, dikasih makanan, disuapin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nenek itu ternyata teman-teman buta, jadi dia tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat bahwa yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad ya. Jadi dia nggak tahu nih teman-teman siapa yang menyuapinya tersebut. Nah teman-teman,
suatu ketika Nabi Muhammad telah wafat atau meninggal dunia ya teman-teman. Nah, nenek tersebut tidak ada yang menyuapinya lagi teman-teman ya. Nabi Muhammad nih sering banget nih kalau ketemu nenek tersebut disuapin sama Nabi Muhammad, dibawain makanan oleh Nabi Muhammad. Nah, nenek buta itu setelah Nabi Muhammad wafat atau meninggal tidak ada yang menyuapi lagi teman-teman. Nah, akhirnya saat kepemimpinan sahabatnya Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya teman-teman. Abu Bakar As-Siddiq itu pun teringat kepada ini ya Nabi Muhammad. Gimana caranya biar aku bisa memimpin seperti Nabi Muhammad katanya. Nah, terus Sayyidina Abu Bakar atau sahabatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq pergi ke rumahnya Nabi Muhammad dan bertanya kepada istri Nabi Muhammad ya teman-teman. Aisyah ya teman-teman. Nah, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah. Aisyah menjawab, kamu telah mengerjakan semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi ada satu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia suka membawa makanan dan pergi ke pasar di dekat kota Madinah, teman-teman. Akhirnya karena Abu Bakar ingin menjadi pemimpin yang baik, ingin meniru Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, akhirnya Abu Bakar pun membuat makanan teman-teman dan menghampiri di dekat pasar tersebut. Ternyata di dekat pasar tersebut ada nenek tua buta yang sedang memaki-maki Nabi Muhammad, teman-teman ya. Nah, pas lagi mau dibawain sama Abu Bakar sama sahabatnya Nabi Muhammad, nenek tersebut masih mencaci maki Nabi Muhammad. "Hei," kata dia, "hei, jangan dekati Muhammad, dia itu pembohong, dia itu pendusta." Masya Allah ya. Abu Bakar tadinya pengen marah teman-teman ya, tapi akhirnya Abu Bakar pun coba mendekati nenek tersebut dan dia pun menyuapi nenek tersebut ya teman-teman, seperti Nabi Muhammad menyuapi nenek tersebut. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Nenek tersebut menolak ya teman-teman. "Kok tangan kamu kasar ya? Bukan, ini bukan orang yang biasa menyuapi aku, kamu bukan." Terus Abu Bakar berkata, orang yang biasa menyakiti kamu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Masya Allah teman-teman, ternyata orang yang dicaci maki ya teman-teman ya, dibilang pembohong sama nenek buta tersebut adalah yang menyuapi nenek buta tersebut setiap hari teman-teman ya, setiap Nabi Muhammad lewat ke tempat tersebut. Akhirnya Abu Bakar pun bersedih, nenek itu pun bersedih. "Maafkan aku ya Rasulullah, aku menyesal telah menghinamu. Sekarang aku berikrar masuk agama Islam." Akhirnya nenek buta itu menyesal dan dia masuk ke dalam agama Islam. Itu dia teman-teman ceritanya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Padahal Nabi Muhammad dikatain pembohong, Nabi Muhammad dikatain tukang dusta, tapi Nabi Muhammad tidak marah ya. Dia hanya senyum saja dan malah menyuapi orang yang telah menghinanya. Nah, teman-teman, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang jahat, kita jangan balas orang tersebut dengan kejahatan, melainkan kita harus sabar, dan kalau memang kita bisa berbuat baik, kita balas dia dengan kebaikan gitu ya teman-teman. Dan Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk tidak berkata kasar ya teman-teman ya. Walaupun nenek tua buta tersebut berkata kasar, tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya sama sekali. Ya, malah dia mengucapkan salam, assalamualaikum, dan berkata sopan kepada nenek tersebut. Masya Allah teman-teman. Itulah kisah singkat dari Nabi Muhammad SAW.
yang menyuapi nenek buta yang menghina Nabi Muhammad ya, malah disuapin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Teman-teman, itu saja dari Pak Fahran pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman lebih semangat lagi dalam belajar, dan mudah-mudahan teman-teman bisa terbiasa untuk berkata-kata baik seperti tolong, permisi, terima kasih ya, dibiasakan di kehidupan sehari-hari. Oke? Dari Pak Fahran cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.